Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pada kesempatan di pagi hari ini kita melanjutkan qiraah kita pada penjelasan atau syarah dari Risalah Al-Usul As-Sittah. Dan sekarang kita melanjutkan perkataan al-muallif rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala sahibul matan. Wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita seperti orang-orang yang berpecah belah, berselisih, yaitu dari kalangan orang-orang sebelum kita, dari kalangan al-Yahud wan Nasara. Fahalaku, maka mereka pun binasa. Wa dzakara annahu amara al-muslimina, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fid din, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar bersatu di dalam agama. Wa nahahum 'anit tafarruqi fihi, dan Allah melarang kita bercerai-berai dalam urusan agama. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnatu, dan bertambah jelas lagi, ya, semakin bertambah jelas lagi apa yang telah datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal ajabil ujabi, jadi sesuatu yang sangat menakjubkan, fi dzalika, dalam hal itu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita tidak bercerai-berai, dan Allah perintahkan kita bersatu, bahkan bertambah jelas lagi ketika datang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjelasan yang sangat mengagumkan, menakjubkan, menjelaskan tentang hal itu. Thumma sara al-amru ila anna al-iftiraqa fi usulid din wa furu'ihi huwa al-ilmu wal fiqhu fid din. Kemudian terjadilah, ya, satu hal, artinya keadaan berubah menjadi ila annal iftiraqa, bahwa berpecah, fi usuliddin, dalam pokok-pokok agama, wa furu'ihi, dan dalam cabang-cabang agama, menjadi huwal ilmu, dia menjadi ilmu, wal fiqhu fid din, dan bahkan dianggap fiqh dalam agama. Jadi kemudian bergeser lagi,
Kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersatu, tidak bercerai-berai, lalu kemudian terjadi pergeseran-pergeseran sehingga berselisih, ya berpecah belah, bahkan dalam urusan usuluddin, pokok-pokok agama, termasuk juga ya dalam masalah akidah ya. Lalu kemudian juga dalam masalah furu', cabang-cabang, dia disebut atau dianggap sebagai ilmu. Bahkan itu dianggap sebagai fiqih dalam urusan agama. Padahal sama-sama kita ketahui Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita agar bersatu. Maka oleh karena itulah biasanya kalau kita mempelajari fiqih, maka yang terbersit di dalam benak kita adalah perselisihan, perbedaan. Padahal kita tetap diperintahkan untuk berusaha bersatu dalam agama yang kita sudah sebutkan pada pertemuan kita semalam, bersatu dalam at-tauhid, di atas tauhid, bersatu dalam mengikuti Alkitab was sunnah. Dan tadi perselisihan itu terjadi karena ada sebagian mungkin yang belum mendapati dalilnya, atau kemudian belum sampai kepadanya dalil dari jalur yang sahih, atau kemudian belum memahami dengan pemahaman, atau dia memahami dengan pemahaman yang berbeda. Yang tentu itu perlu juga untuk terus diklarifikasi dan terus diperbaiki. Itulah makanya kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membawakan atau menuliskan satu risalah Raf'ul Malam 'anil a'immatil a'lam. Menghilangkan celaan dari para ulama yang berilmu. Ini kitab menjelaskan sebab-sebab perselisihan mereka, perbedaan mereka. Ya karena memang tadi sebagai manusia ada kekurangan-kekurangan. Tetapi semuanya mereka, para ulama, berusaha untuk mengembalikan setiap permasalahan ilal kitabi wa ilas sunnah, kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi SAW. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, lamma baqaw ala ikhtilafim, tatkala mereka, orang-orang sebelum kita, mereka tetap pada perselisihan mereka, halaku, mereka pun binasa. Watanaharu fima bainahum wataqatalu, mereka pun saling membunuh ya, saling berperang di antara mereka. Hadza sya'nu ahlil ikhtilafi, inilah keadaan orang yang berselisih. Amma sya'nu ahlil ijtima'i, adapun keadaan orang yang bersatu, fahuwal quwwatu, maka ya, keadaannya adalah kekuatan. Wa zawalul hiqdi, hilangnya kedengkian, min qulubihim, dari hati mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala wa rabbika la yu'minun, demi Rabbmu mereka tidak benar-benar beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai menyerahkan keputusan hukum kepadamu dalam hal yang mereka perselisihkan, atau dalam hal perselisihan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian mereka tidak mendapati pada hati mereka sesak, sempit dari apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar berserah diri atau tunduk. Surat An-Nisa ayat ke-65. Wala yurdin nasa, dan tidak bisa membuat ridha manusia. Wala yunhin niza'a, dan tidak bisa menghentikan perselisihan. Illa ruju'u, kecuali kembali, ila kitabillahi, kepada kitabullah, yaitu Al-Quran, wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa sesuatu itu dihentikan, apa perselisihan dihentikan, kecuali dengan kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini perintah Allah
agar supaya kaum muslimin bersatu di atas agamanya. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Allah syariatkan bagi kalian. Dan ini adalah merupakan ajaran agama. Apa yang Allah telah wasiatkan kepada Nabi Nuh dan yang kami wahyukan kepadamu, kepada Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang kami telah wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihimussalatu wassalam. Apa itu wasiatnya? Syariat yang Allah syariatkan yaitu an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Tegakkanlah agama dan janganlah kalian bercerai-berai. Maksudnya jangan bercerai-berai ay la yasiru kullu wahidin lahu dinun. Maksudnya tidak bercerai-berai adalah tidak setiap orang memiliki agama sendiri-sendiri. Jadi para nabi dan rasul itu tidak membawa agama sendiri-sendiri, tidak. Tapi semuanya membawa agama yang sama, yaitu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bab akidah, dalam bab tauhid sama. Adapun perbedaan-perbedaan dalam syariat itu pun karena memang Allah yang menghendakinya, bukan mereka yang menghendakinya. Wa likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing kami jadikan bagi masing-masing syariat dan jalan yang berbeda-beda, tapi semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'anna ad-dina wahidun laisa fihi tafarruqun. Karena agama itu satu dan tidak ada perpecahan di dalamnya. Naam. Tadi di dalam matan, Syekh Al-Mu'allif katakan bahwa dan menambah kejelasan lagi adanya sunnah Nabi SAW yang menjelaskan tentang tidak diperkenankannya kita berselisih, berpecah belah. Naam, kata Syekh Shalih Fauzan, ya. Thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal ahadithi ma yahuthu 'alal ijtima'i. Telah tetap, telah thabit, telah sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang mendorong, memotivasi, memerintahkan agar kita bersatu. Wa yanha 'anit tafarruqi wal ikhtilafi, dan melarang berpecah belah dan berselisih. Contohnya mithlu hadithi, seperti hadisnya sahabat di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, hadisnya Al-Irbad ibn Sariyah, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-haditsa. Sesungguhnya siapa orang yang hidup di antara kalian setelah aku, nanti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, ini solusinya dari perselisihan dan perpecahan itu. Fa'alaikum bisunnati, berpeganglah kalian kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidina, dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin al-haditha. Ya, sampai akhir hadis. Jadi Nabi SAW pun memerintahkan kita agar bersatu. Caranya mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi kalau ada orang bertanya bagaimana cara kita bersatu, apakah cara kita bersatu? Ya sudahlah, masing-masing saja sesuai dengan madhabnya dan seterusnya. Tidak, bukan itu cara bersatu, bukan. Cara bersatu sebagaimana sudah disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi dan juga diberikan syarah oleh Syekh Fauzan. Yang pertama adalah dengan tauhid. Yang kedua adalah dengan berpegang pada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Jadi bersatu itu bukan justru ya sudahlah kita masing-masing aja, ya penting kita saling menghormati, ya, tidak bisa. Bersatu adalah dengan mengajak manusia kembali kepada Alkitab was sunnah. Itu bersatu. Adapun kok belum bisa tadi kita bertemu dalam satu permasalahan, itu karena keterbatasan ilmu kita dalam mendeteksi masalah itu. Pasti sudah ada masalah itu jawabannya dari Alkitab was sunnah. Pasti sudah ada. Tapi keterbatasan kita dalam mendeteksi dan meneliti serta mengkaji dan menyimpulkan dari nusus, dari nas-nas
yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, itulah keterbatasan kita. Sehingga itu menyebabkan terjadi perselisihan. Nah, ketika kita tidak bisa atau kita masih belum mampu untuk mendeteksi kebenaran dari apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, lalu kemudian kita saling menguzur satu sama lain dalam hal keterbatasan kita yang kita uzur. Ya, keterbatasan kita yang kita uzur. Jadi contoh seperti perkataannya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, qawli, perkataanku, as-shawab yahtamilul khata', yang benar mungkin salah, wal khata' yahtamilus shawab, yang keliru mungkin benar. Ini artinya adalah sebagai manusia dengan kemampuan yang terbatas dalam mengakses, memahami nas Alkitab wa Sunnah, itu yang beliau katakan mungkin yang benar mungkin salah, yang salah mungkin benar. Tetapi kebenaran itu telah mutlak absolut ada di dalam Alkitab wa Sunnah. Tetapi pemahaman seorang mujtahid terhadap nusus Alkitab wa Sunnah itulah yang terbatas, yang yahtamil, mungkin benar mungkin salah mungkin benar. Tetapi kebenaran itu mutlak ada di dalam Alkitab wa Sunnah. Oleh karena itulah, apabila para a'immah mujtahid berselisih, para imam-imam mujtahid berselisih, maka kebenaran pastilah ada pada salah satu di antara mereka. Bukan semuanya benar, bukan. Kebenaran ada pada salah satu di antara mereka. Yang diuzur adalah keterbatasan manusiawinya. Ya, sifat manusiawi dengan penuh keterbatasannya dalam menuju meraih al-haq yang ada di dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Yang mereka saling menguzur adalah keterbatasan mereka sendiri. Itulah mengapa Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala katakan, jangan taklid kepada saya, jangan taklid kepada Imam Syafi'i, jangan taklid kepada Imam Malik. Ya. Tapi jangan taklid kepada Abu Hanifah, tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Karena apa? Sebagai manusia ada keterbatasan-keterbatasan tentunya. Ya, ada keterbatasan-keterbatasan tentunya. Sehingga dalam memahami, mengistimbat, mengambil hukum, istimbat itu mengambil hukum, menyimpulkan hukum dari Alkitab wa Sunnah, kesimpulan-kesimpulan hukum itu ya tadi bersifat yang manusiawi dan sangat mungkin ada kekeliruan. Tetapi di antara para ulama ini, ya, mungkin atau salah satu di antara mereka ada yang benar, bahkan bukan hanya al-a'immah al-arba'ah, bahkan para imam yang lain selain al-a'immah al-arba'ah, dari kalangan tabi'in kah, atau dari kalangan atba'ut tabi'in, atau seperti Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, dan yang lainnya para a'immah, para imam, para ulama, atau bahkan Al-Bukhari rahimahumullahu jami'an, mengistimbat, mengambil kesimpulan hukum dari nas. Nah, pengambilan kesimpulan hukum dari nas ini yang sangat memungkinkan adanya kekeliruan sebagai manusia tentunya, tidak luput dari kekeliruan. Nah, yang diuzur yang ini, saling menguzur satu sama lain. Bukan berarti kemudian masing-masing dengan akidah yang berbeda, dengan metode istimbat yang sekehendak hatinya, mengambil dari mana-mana, lalu kemudian ya kita saling menghormati. Enggak begitu. Maka mereka saling berdiskusi, para a'immah saling berdiskusi, biasa terjadi perselisihan, mereka saling berdiskusi. Tetapi tetap dengan semangat kembali kepada Alkitab was Sunnah. Karena dengan semangat, dan ini menjadi semangat utamanya, dan ini yang menjadi pijakan dan landasan utamanya, sehingga ketika mereka belum menemukan kata sepakat dalam satu masalah, tetapi karena sama-sama semangat landasannya adalah merujuk kepada Alkitab wa Sunnah, mereka pun akhirnya saling menguzur satu sama lain terkait dengan
kemungkinan kekeliruan mereka dalam menyimpulkan hukum. Ya, jadi yang diuzur ini kemungkinan kekeliruan mereka dalam mengistimbat hukum yang diuzur. Bukan yang diuzur, ya udah khilaf aja terus sampai belakang khilaf aja terus, tidak. Mereka pun terus berusaha untuk mencapai kata sepakat dengan dasar Alkitab was Sunnah, dengan metode-metode yang dibangun oleh mereka untuk bisa mengakses hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi tadi, manusia tentu memiliki keterbatasan-keterbatasan. Nah, itu yang kemudian diuzur. Itulah yang Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala katakan kepada Yunus As-Sadafi ketika belum bisa bersepakat dalam satu masalah, afala nakunu ikhwana wa illam nattafiq fi mas'alatin. Tidakkah kita masih tetap terus sebagai saudara, sesama mukmin, sesama muslim, walaupun kita belum bersepakat dalam satu masalah ini. Jadi yang diuzur adalah keterbatasan yang ada pada manusia untuk mengakses hukum tersebut. Bukan yang diuzur adalah khilafnya, udah khilaf aja terus. Bukan itu. Nah, ini yang mesti kita fahami ya. Jadi para ulama mereka menguzur satu sama lain dalam hal yang mungkin saya yang keliru dalam memahami. Maka tadi perkataan Imam Syafi'i, qauli as-shawab yahtamilul khata' wal khata' yahtamilus shawab. Perkataanku yang benar mungkin salah, yang salah mungkin ada kebenaran di dalamnya. Itu karena tadi keterbatasan sebagai manusia. Bukan berarti perkataan-perkataan para a'immah itu, perbedaan-perbedaan para imam itu kemudian dijadikan hujjah untuk terus berbeda. Ini yang keliru. Untuk terus khilaf. Ya, bukan perkataan para imam itu dijadikan hujjah untuk terus kita berselisih. Bukan. Jadi mereka saling menguzur satu sama lain karena ya sebagai manusia sangat mungkin ada kekeliruan, kesalahan. Itu bahkan juga yang dicontohkan oleh para ulama di belakang. Ketika Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin dia ditanya, Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin ditanya terkait dengan masalah turun sujud. Beliau fatwanya turun sujud, lututnya dulu yang nempel ke tanah. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, fatwa beliau turun sujud yang nempel ke tanah adalah tangan terlebih dahulu. Ketika ditanya, ya Syekh Albani fatwanya tidak seperti Anda. Syekh Albani fatwakan turun nempel ke tanah tangannya dulu. Lihat bagaimana adab seorang alim. Yang diuzur bukan khilafnya, bukan. Tapi keterbatasan dirinya. Sehingga beliau berkata, arjul haqq annal haqqa ma'i. Aku berharap bahwa kebenaran ada bersama denganku. Lihat. Berharap mudah-mudahan ada kebenaran pada dirinya. Bukan berarti kemudian menafikan kebenaran mungkin ada pada Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ini bagaimana para ulama menghadapi khilaf dengan mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala hak ada pada dirinya dengan tidak menafikan kemungkinan kebenaran ada pada yang lain. Karena yang diuzur ini adalah keterbatasan dirinya. Ya, keterbatasan manusiawi. Bukan yang diuzur khilafnya, akhirnya khilaf aja terus. Nah, maka oleh karena itulah, ikhwatal iman, a'azzakumullah, dalam masalah ini terdapat pelajaran juga bagi kita. Bagaimana kita mampu menakar kadar diri kita. Bagaimana kita sadar posisi kita di mana. Jangan lantas kemudian kita merasa seperti para mujtahid dari sisi ilmu. Tentu tidak. Tetapi kita tetap harus terus berusaha mengembalikan setiap permasalahan kepada Alkitab was Sunnah. Itu tetap, spirit itu tetap. Adapun kita sudah tahu misalnya ada dua orang misalnya contoh dari kalangan Ahlus Sunnah berselisih tentang satu masalah fiqih. Mereka berdua memiliki prinsip yang sama.
Mereka berdua memiliki semangat yang sama, yaitu kembali kepada Alkitab wa Sunnah. Akidah yang sama, tauhid yang sama. Lalu belum bersepakat dalam satu masalah fiqhiyah, ijtihadiyah, furu'iyah misalnya. Itu bukan lantas kemudian ya sudah khilaf aja terus, bukan. Mereka saling mengudzur satu sama lain karena mereka sadar bahwa sebagai manusia sangat mungkin ada kekurangan, sangat mungkin ada keterbatasan dalam memahami nas. Sehingga mereka bisa akurnya adalah karena sama-sama menyadari bahwa ada kekeliruan, ada kesalahan. Mungkin ada kekeliruan, mungkin ada kesalahan dalam melakukan istimbat hukum. Namun spirit yang sama, semangat yang sama untuk bersatu, untuk berijtima' ala din, di atas agama, di atas tauhid, di atas Alkitab, di atas as-sunnah, membuat semangat itu menyatukan hati. Kendati pun belum bersepakat dalam satu masalah, tapi saling mengudzur terkait dengan, seperti yang Imam Syafi'i udzurkan, terkait dengan keterbatasan. Perkataan saya yang benar mungkin salah, perkataan saya yang salah mungkin benar. Sekali lagi, jadi yang diudzur adalah keterbatasan manusiawi. Sebagai manusia, kita punya keterbatasan-keterbatasan, maka kita saling mengudzur satu dengan yang lain. Tapi bukan berarti bertahan terus, ya sudah khilaf, sampai di belakang khilaf aja terus. Sampai gurunya khilaf, muridnya ikut khilaf. Dia murid ngerti apa ini? Ya, gurunya berkhilaf dengan guru yang lain, ustadznya berselisih atau berbeda pandangan dengan ustadz yang lain dalam satu masalah, yang itu masalah ijtihadiyah, fiqhiyah, bukan masalah aqadiyah, bukan masalah tauhid, bukan masalah akidah, bukan masalah kekeliruan dalam menempuh jalan, metode, manhaj, bukan. Tapi kekeliruan itu lalu dijadikan sebagai loyalitas atau standar wala dan bara', ini telah menyelisihi al-aslu tsani ini. Telah menyelisihi pokok yang kedua ini. Sehingga kemudian para murid pun ikut berpecah, berselisih, muridnya Syekh Fulan berselisih dengan muridnya Syekh Allan dalam permasalahan ini. Ini telah menyelisihi al-aslu tsani, prinsip yang kedua ini. Bukan ini ikhwatal iman, azakumullah, bukan ini. Ya, tadi saling mengudzur karena mungkin pendapat saya yang benar mungkin keliru, pendapat dia yang keliru mungkin benar, gitu. Benar menurut pandangan saya, mungkin ada kekeliruan. Keliru menurut pandangan orang, tapi bisa jadi ada kebenaran. Lihat bagaimana ini yang diudzur adalah keterbatasan-keterbatasan manusiawi. Bukan justru malah menjadikan standar loyalitas al-wala dan bara' adalah kepada pandangan atau pendapat gurunya. Yang dimaksud saling menghormati itu saling menghormati dan menghargai bahwa kemungkinan keterbatasan kita dalam menggali hukum. Udzur, akhirnya muncul udzurnya karena keterbatasan kitanya. Bukan melemahkan nas dan dalilnya, bukan. Atau yang sudah sahih tentunya. Bukan menuduh bahwa nas dan dalilnya yang keliru dan salah, bukan. Ini yang harus kita pahami. Ya, makanya perselisihan itu terjadi terkait misalnya tanzilun nusus, penerapan nas. Contoh seperti yang ramai kita sudah sempat singgung juga dan juga sempat ada yang bertanya. Misalnya nas-nas tentang perintah merapatkan shaf dan seterusnya, ittafaqna, kita sepakat semuanya tentang nas ini. Ketika dikumpulkan semua nusus, nas-nas hadis, sepakat kita bahwa merapatkan shaf itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepakat kita. Kembali kepada Alkitab wa Sunnah. Tapi kemudian permasalahannya kan meningkat, naik. Nas ini yang kita sepakati ini berlaku pada saat ketika tidak ada satu kejadian yang mungkin kalau bahasa kita darurat atau kejadian yang istimewa, kejadian yang extraordinary kalau kata orang zaman sekarang, luar biasa. Ya, extraordinary, luar biasa. Lalu kemudian kalau disamakan menerapkan nas ini dengan dulu para sahabat penyakit ta'un. Pertanyaan selanjutnya, apakah ta'un sama dengan apa yang kita hadapi sekarang?
Apakah sama kondisinya? Yang menular dengan sangat cepat, yang dengan berinteraksi saja dia bisa menular dan seterusnya, atau bersentuhan sedikit atau berinteraksi saja bisa menular dan seterusnya. Apakah sama atau tidak? Nah, ini kan kembali kemana? Kembali kepada para ahlul khubarah, orang yang mengerti ilmu, yaitu apa? Para tenaga medis, para ahli. Bagaimana ini? Bagaimana langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya? Kembali kepada ahlul khubarah. Dan tidak semua orang mampu menguasai semua bidang. Ya dia ahli syariat, ya dia ahli akidah, ya dia ahli medis, ya dia ahli di bidang yang lain. Tidak bisa. Itulah mengapa kemudian sebagian para ulama di belakang, mereka membuat atau mereka menjadikan satu wadah, berkumpul para ulama untuk membahas satu masalah. Karena kompetensi yang sudah menurun, kemampuan yang sudah menurun, yang tidak lagi terpenuhi seluruhnya pada kita, apalagi kemudian mengklaim terpenuhi seluruh syurut al-ijtihad syarat-syarat itu, tidak. Maka ada istilah ijtihad jama'i, ijtihad kolektif, ijtihad bareng-bareng. Maka kemudian muncul ada semacam lembaga, kalau kayak di Saudi ya, seperti Al-Lajnah Ad-Daimah, ya, komite tetap untuk riset dan fatwa. Ada hay'ah kibar ulama, ya, ada di sana para ulama-ulama senior, ya, wadah bagi para ulama senior membahas, memperbincangkan masalah-masalah yang besar, apalagi terkait dengan negara, apalagi terkait dengan umat, terkait dengan kaum muslimin, terkait dengan agama kaum muslimin, terkait dengan nyawa kaum muslimin. Mereka para ulama, kita bukan berhujjah pada mereka, tapi lihat bagaimana mereka justru sangat menyadari keterbatasan manusiawi. Sehingga tidak lantas kemudian mereka secara personal, individual tampil berfatwa dalam urusan yang besar, dalam maslahat yang terkait dengan orang banyak. Loh, apa mereka tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah? Nah. Kalau kita katakan, ya kita tidak diharuskan berpegang kepada ra'yu, pendapatnya salah seorang ulama, karena ada ra'yu yang hak, ada ra'yu yang batil. Naam, sah, hadas sahih. Hadas sahih. Tetapi kan mereka juga mendatangkan argumentasi, hujjah minal kitab wa sunnah. Dalam masalah ini, perhatikan, ini yang sering orang keliru apa? Tanzil an-nusus, penerapan nas. Ini yang sering terjadi perbedaan. Ahlus sunnah terkait dengan nas, Alkitab wa sunnah, kita sepakat. Apabila hadis itu sahih, kita sepakat, kita terima. Tetapi tanzil, menerapkan nas itu dalam satu masalah, tatbiq al-adillah, penerapan dalil-dalil, ini yang kemudian jadi problem. Apakah kemudian kita berlakukan sama nas yang terkait kondisi biasa, kondisi stabil, lalu kita terapkan pada keadaan yang extraordinary, tidak biasa, luar biasa, belum pernah diketemukan sebelumnya. Seperti misalnya kasus virus yang sekarang lagi terjadi dan dialami. Apakah bisa disamakan ini dengan wabah, ta'un yang di masa para sahabat dulu? Ini kan butuh penelitian sehingga nas-nas ini kita terapkan tepat nggak pada tempatnya. Ya, inilah yang tadi kita katakan bahwa kita mengudzur keterbatasan kita. Saling mengudzur terkait dengan keterbatasan kita. Bukan, ya udah khilaf aja terus. Bukan. Lalu berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, sara al-amru ma'al asafi 'inda al-mutaakhirina. Jadi di orang-orang belakang sangat disayangkan, ya, sara al-amru ma'al asaf. Terjadilah sangat disayangkan 'inda al-mutaakhirin, menurut orang-orang di belakang, apa? Annal ikhtilafa. Jadi ini perselisihan ini fil usul, bahkan dalam masalah usul, wal furu', dalam masalah cabang-cabang, wal fiqhu, perselisihan ini malah justru dianggap sebagai fiqih. Maka
Oleh karena itu kekeliruan kita adalah ketika kita mendefinisikan fikih atau terbersit dalam benak kita, ketika disebut fikih langsung khilaf. Gitu ya, khilaf. Yang terbersit dalam benak kita fikih langsung apa? Khilaf. Ma'annal wajiba al-aqsu, padahal kewajiban itu sebaliknya. Apa itu? Annal ijtima'a, bahwa bersatu dalam agama, wal fiqhu fi dinillahi, itulah fiqh dalam agama Allah. Allahu Akbar. Jadi selama ini kita keliru. Kita mengira bahwa fiqh itu ya khilaf. Sedangkan Syekh menjelaskan bahwa bersatu itulah fiqh. Gitu, bukan khilaf itu fiqh, bukan. Apalagi dalam bab usul itu jelas bukan fiqh, dalam bab akidah jelas bukan fiqh itu. Bukan fiqh. Nah, maka tadi dibuka ruang perselisihan atau perbedaan dalam bab ijtihad, itu maknanya, maksudnya adalah memberikan uzur kepada masing-masing mujtahid atas keterbatasan manusiawi. Dibuka itu, makanya kalau dia benar dapat 2 pahalanya, dia keliru dapat 1 pahalanya. Tapi juga kan nanti ada para ulama jelaskan ada masalah-masalah yang memang di situ diperkenankan atau dibuka ijtihad, ada masalah-masalah yang tidak dibuka ijtihad. Artinya kalau orang masuk di dalam bab yang di dalamnya semestinya tidak boleh ada ijtihad, dia keliru dalam hal itu, nah kekeliruannya perlu diingatkan dan itu fatal. Kekeliruannya perlu diingatkan dan itu fatal. Atau bahkan dalam bab fikih jelas-jelas menyelisihi dalil, terang-terang menyelisihi dalil, ya diingatkan karena kekeliruannya fatal. Seperti mengatakan bahwa misalnya khamr itu tidak haram misalnya, ya boleh minum khamr misalnya. Ini kekeliruan fatal dan perlu diingatkan dan tidak diikuti. Maka sudah dijelaskan oleh Syekh dalam masalah yang belum jelas bagi masing-masing pihak dalil, akhirnya kemudian saling ya udah dengan pandangannya dulu sementara masing-masing, itu maksudnya. Atau misalnya belum jelas dalil lalu dia mengikuti fatwa salah seorang alim karena dia memang belum memiliki ilmu tentang hal itu. Misalnya dia dapati tadi contohnya, satu ulama katakan turunnya lutut dulu, satu ulama waktu sujud turunnya tangan dulu, nempelnya tangan dulu. Nah, dia belum mengetahui ilmu dan dia tidak memiliki ilmu tentang hal itu, maka kemudian dia pun mengikuti salah seorang ulama, itu diperkenankan, gak diingkari yang itu. Tapi ketika dia telah belajar detail-detail, rinci-rinci dalil, lalu dia katakan wallahu a'lam yang lebih kuat adalah ini berdasarkan dalil ini, ya itulah yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin agar dia berusaha untuk menuju kepada Alkitab wa Sunnah. Itu mengapa kemudian para ulama mengajarkan agar supaya kita tidak memunculkan pandangan baru, pendapat baru dalam satu masalah yang sudah ada pendahulunya membahasnya, yang sudah ada salafus salih membahasnya. Salafus salih misalnya berselisih 2 pendapat tentang satu masalah ini. Kita menghadapi masalah itu juga, kita tinggal menguatkan dari 2 pendapat itu. Jangan kita munculkan pendapat baru yang akhirnya semakin menambah at-tafarruq wal ikhtilaf, perselisihan dan perpecahan. Hum yaqulun, mereka berkata, orang-orang di akhir zaman seperti sekarang berkata, inna tafarruqa, sesungguhnya berpecah belah, wa i'ta'al hurriyati linnasi, dan memberikan kebebasan pada manusia, wa adamal hajri alaihim, dan tidak membatasi mereka, wa hadha huwal fiqhu, inilah fiqh. Ya udah bebas orang masing-masing lah, pilih pendapatnya masing-masing, bebas berpendapat, bebas menyampaikan apa yang dia mau, nggak boleh dilarang. Ini sebagian orang menganggap ini adalah fiqh. Wa nahnu naqulu, dan kita katakan al-fiqhu wal ijtima'u ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Fiqh adalah bersatu di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah katakan. Bukan berarti semua orang bebas berbicara, bebas berpendapat, bebas mengeluarkan ide dan gagasannya, bukan. Tapi yang berbicara, yang menyampaikan, yang menjelaskan adalah para ulama berdasarkan Alkitab wa Sunnah. Sehingga dengan demikian ijtima' berkumpul, bersatu.
Adapun tadi belum bisa bersatu dalam satu permasalahan, ya kita uzur keterbatasan manusiawi antara kita. Ba'duhum yaqulu, sebagian mereka berkata, hadza min sa'atil Islam, ini perselisihan adalah merupakan kelapangan di dalam Islam. Annahu idza harrama alaina ahadun syai'an najidu may yufti bihillihi. Bahwa sesungguhnya apabila ada seseorang yang memfatwakan haram terhadap satu hal, kita bisa mendapati yang berfatwa halal. Yang satu bilang haram, yang satu bilang halal. Ya ini kelapangan dalam Islam. Jadi apa? Ya kita ambil aja yang halal. Nah ini akhirnya hawa ini. Ketika fikih dimaknai sebagai sebuah perselisihan dan itu dinyatakan boleh, ya akhirnya kemudian yang satu bilang haram, yang satu bilang halal, ya ini khilaf, nggak apa-apa. Jadi ya ambil aja yang halal, mumpung masih ada yang fatwain halal. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan tatabbu'ur rukhas, cari-cari keringanan. Ya, cari-cari keringanan. Nah, ada pun yang diistilahkan oleh para fuqaha dengan al-khilafus sa'ir, khilaf yang boleh. Itu pertama, masalahnya dulu. Tahdid al-masalah. Membatasi masalah. Tidak semua khilaf boleh kan? Tahdidul masalah. Harus dibatasi. Area mana yang boleh. Yang dimana lam yadhar dalil. Itu satu dulu. Yang kedua, siapa yang boleh untuk berkhilaf masuk dalam masalah itu? Nggak semua orang nanti masuk dalam masalah itu boleh berkhilaf. Ya, nggak semua orang masuk dalam masalah itu boleh berkhilaf. Dia punya ilmu nggak tentang hal itu. Sehingga kemudian dia boleh berkhilaf dalam masalah itu. Loh kalau walaupun itu khilaf yang dalam masalah yang katakanlah para ulama memperkenankan, artinya memperkenankan di sini bukan berarti khilaf jadi boleh, karena memang di sini ada ihtimalat, kemungkinan-kemungkinan dalam pandangan manusia yang terbatas. Sekali lagi, bukan karena nasnya dalilnya yang ada kemungkinan ihtimal, bukan, tapi pandangan kita, pandangan manusia dengan segala keterbatasannya yang memungkinkan itu ada ihtimal, kemungkinan-kemungkinan. Sehingga kemudian para ulama katakan boleh karena di situ ada kemungkinan-kemungkinan. Sehingga sa'ir boleh dalam masalah itu karena ada kemungkinan ihtimal dari sisi pandang manusia dengan segala keterbatasannya. Kalau nasnya nggak ada. Ya nasnya hak. Datang dari Allah, Al-Quran hak kok. Dan apa yang ditunjukkan juga hak. Tapi kita memahami apa yang ditunjukkannya, itu yang terbatas. Maka nanti para ulama membagi-bagi dalam usul fiqh ya. Ada yang namanya an-nas. An-nas ini lafaz yang sangat minim sekali ada kemungkinan lain. Sangat minim sekali peluang ada kemungkinan lain. Maka kita juga butuh untuk belajar tentang hal itu. Dan sangat butuh justru. Apalagi kemudian ini masuk dalam kancah perdebatan khilaf, tapi orang yang tidak memiliki kompetensi. Sehingga masalah yang tadinya terbatas khilafnya jadi kemana-mana, jadi luas. Wal khilafu syarrun. Ingat, khilaf itu buruk. Maka oleh karena itu, kita juga sudah sampaikan, ya kalau toh mau disampaikan permasalahan khilaf ini, ya pada area yang memang siap juga untuk membahas dan mengkajinya. Akidahnya kuat. Ya, semangat untuk kembali kepada Alkitab wa sunnah sangat tinggi. Semangat untuk ittiba'us sunnahnya sangat tinggi. Dia memiliki ketakwaan, lagi wara. Masuk di dalamnya, dia pun tetap akan berhati-hati. Tidak asal mempertahankan pandangan, pendapat, lalu kemudian khilaf. Na'udzubillah. Itu khilaf dengan makna orang Indonesia alias keliru itu. Ittakhadun nasa, mereka menjadikan manusia humul musyarri'in. Mereka lah yang berhak menetapkan syariat. Nah, ini jadi kacau nantinya. Setiap orang merasa boleh menetapkan syariat, bicara. Ya. Fa'ala ra'i ha'ula, maka menurut pendapatnya mereka ini, idza qala fulanun, apabila fulan berkata hadza halalun, ini halal, sara halalun lana, maka menjadi halal bagi kita, walau kana haraman fi kitabillahi aw sunnati rasulih,
Walaupun sebenarnya hal tersebut adalah haram di dalam kitabullah dan sunnah Rasulnya. Nah ini yang bahaya ini. Ya ini bahaya. Jadi ya ini kan kelapangan dalam Islam. Apabila ada satu ulama memfatwakan halal kan ada yang haram, kan ada yang fatwakan halal. Jadi apa? Kita ambil yang halal. Ini berarti manusia menyerapkan syariat untuk dirinya sendiri. Sehingga berdasarkan pandangan ini apabila ada seseorang berkata ini halal, ya udah ini halal buat kami. Adapun Anda berpandangan haram, ya udah silakan Anda berpandangan haram. Begitu dia katakan. Walaupun sebenarnya hal itu adalah haram dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi akhirnya keliru lagi berdalil dengan berbagai macam dalil yang keliru. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Ini perkataan kepada ahlul kitab, bukan kepada semua muslim. Malah ada lagi na'udzubillah yang lebih ekstrim. Lakum dinukum waliyadin. Ini perkataan kepada orang musyrikin, bukan kepada sesama kaum muslimin. Ya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. La ilaha illallah. Ini perkataan Nabi SAW diperintahkan untuk berkata kepada musyrikin, bukan sesama kaum muslimin. Sesama kaum muslimin, al-amru bil ma'ruf, wan nahyu anil munkar, perintah yang ma'ruf, mencegah kemungkaran. Sesama kaum muslimin, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Nah, ini nempatkan ayatnya juga nanti jadi keliru nih. Fanaqulu, maka kita berkata, narji'u ila kitabillah. Narji'u ila kitabillah. Mari kita kembali kepada kitabullah. Faman syahida lahu bil haqqi akhadna bihi. Maka siapa yang Al-Quran, kitabullah, telah menjadi saksi atas kebenaran pandangannya, maka kita ambil. وَمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِالْخَطَئِ تَرَكْنَهُ. Yang Al-Quran mempersaksikan bahwa keliru dia, maka kita tinggalkan. Begitu juga sunnah tentunya. هَذَا هُوَ الْوَاجِبُ. Inilah kewajiban yang semestinya kita tunaikan. وَصَارَ الْأَمْرُ بِالْإِجْتِمَاعِ فِي الدِّينِ la yaquluhu zindiqun aw majnunun. Masya Allah. Allahu Akbar. Bahkan sampai keadaannya menjadi apa? Memerintahkan wasara al-amru bil ijtima'i bid-din, dan perintah untuk bersatu dalam agama, la yaquluhu, tidaklah dikatakan melainkan illa zindiqun aw majnunun, kecuali oleh orang zindiq atau orang gila. Jadi zindiq ini munafik ya. Ya, munafik, orang menampakkan diri sebagai Islam tapi dia sebenarnya bukan Islam. Atau majnunun, orang gila. Jadi kata Syekh rahimahullah, sampai-sampai hari ini orang yang mengajak bersatu di dalam agama, bersatu di atas tauhid, bersatu di atas sunnah Nabi SAW, apa mereka katakan? Ini orang gila ya. Ini perusak agama. Allah musta'an. Maka tidak aneh dakwahnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab At-Tamimi Najdi rahimahullahu ta'ala disebut sebagai perusak agama. Padahal ini dakwah untuk mengajak umat Islam bersatu di atas agama, itu di atas tauhid, di atas sunnah Nabi SAW. Tapi perintah terhadap hal ini belakangan menjadi apa? Menjadi dituduh, Anda ini orang gila mengajak umat bersatu. Anda ini merusak agama. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, alladhi ya'muru bil ijtima'i wa tarkil khilafi. Orang yang memerintahkan agar bersatu dan meninggalkan perselisihan, yaquluna anhu, mereka berkata tentang orang yang mengajak pada persatuan dan meninggalkan khilaf ini, hada kharijun 'alal ummati, hada zindiqun. Ini orang ya keluar dari umat Islam dan ini adalah zindiq, yang merusak umat Islam lah bahasa kitanya. Li'annahu yulghi aqwalal ulama, karena dia tidak menganggap perkataan para ulama. Allahu Akbar. Ya. Fanahnu, sedangkan kami la nulghi aqwalal ulama, kita tidak menolak atau tidak mengabaikan perkataan para ulama, tidak. Innama na'ridu ala kitabillah. Kita timbang berdasarkan kitabullah. Karena nahnu lam nukallaf bittiba'in nas, kita tidak dibebani untuk mengikuti manusia, bittiba'in nasi, tidak.
Innama umirna bittiba'il Qur'ani was sunnati. Kita hanya diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Hadza huwal haqqu, ini yang benar. Ma umirna bittiba'i fulanin wa fulanin. Kita tidak diperintahkan untuk mengikuti fulan dan fulan. Wallahu ta'ala, dan Allah ta'ala, lam yakilna ila ara'ina wa ijtihadatina. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyerahkan semata-mata pada pandangan kita dan ijtihad kita, semata-mata tanpa dasar Al-Quran dan Sunnah, tidak. Bal anzala alaina kitabahu. Tapi Allah turunkan kepada kita kitabnya, itu Al-Quran. Wa arsala ilaina rasulahu, dan Allah mengutus kepada kita utusannya. Wa idza raja'na ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, apabila kita kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, zala syiqaqu, maka hilanglah perpecahan. Wa zala al-ikhtilafu, dan hilanglah perselisihan. Wajtama'atil kalimatu, dan jadi bersatu. Atadruna annahu ila ahdin qaribin. Tahukah kalian bahwa ila ahdin qaribin, di masa yang tidak begitu jauh, beberapa waktu yang lalu, kana fil masjidil harami arba'atu mahariba. Di Masjidil Haram terdapat 4 mihrab. Kullu ashabi madhhabin yusalluna jama'atan wahdahum ma'ahli madhhabihim bijiwaril ka'bati. Setiap pengikut madhab salat berjamaah hanya sesama pengikut madhab saja, dengan sesama pengikut madhab saja, di sisi Ka'bah. Lalu kemudian setelah itu baru kemudian madhab yang lain. Ini kan jelas, ini tafarruq. Hatta qayyadallahu man jama'ahum ala imamin wahidin. Sehingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang bisa mengumpulkan mereka berjamaah dengan satu imam. Wazala, dan hilanglah, walillahil hamdu, dan hanya milik Allah segala pujian. Wazala hadzal madharus sayyi'u, dan pemandangan yang buruk ini pun hilang. Ya, fenomena yang buruk ini pun hilang. Jadi al-madhar bisa diterjemahkan dengan fenomena. Hadza kulluhu min ittiba'il madzahibi. Ini semuanya adalah dampak dari mengikuti madhab-madhab dengan cara yang tidak benar. Tentunya, wattiba'il ara'i, dan mengikuti pendapat-pendapat. Hatta salati farraquha, sampai salat pun mereka berpecah-pecah, berfirqah-firqah, mereka pecah-pecah. Ya, ini mazhab ini dengan imam sama mazhabnya, nanti habis itu mazhab yang lain dengan imam yang sesuai dengan mazhabnya. Saral Hanafiyu, maka yang bermazhab Hanafi, la yusalli wara al-Hambali, tidak mau salat yang mazhabnya Hanafi di belakang orang yang bermazhab Hambali. Wal Hambaliyu la yusalli wara al-Syafi'i, dan yang bermazhab Hambali enggak mau salat di belakang orang yang bermadzhab Syafi'i. Wala yusalluna fi waqtin wahidin, mereka tidak salat di waktu yang sama. Hadza yusalli fi awwalil waqti, yang ini salat di awal waktu, baru kemudian wa hadza fi akhirih, yang lain salat di akhir waktu karena nunggu. Lianna fulanan yara, karena fulan berpandangan ta'khiras salati, dianjurkannya mengakhirkan salat. Wa fulanan yara taqdimaha, sedangkan si fulan berpandangan salat di awal waktu. Yuriduna ayyurdu jami'an nasi, mereka hendak membuat seluruh manusia jadi ridha, jadi setuju. Tidak bisa seperti ini. Ya, akhirnya begitu mengikuti ara, mengikuti pendapat, bukan lagi mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Maka perkataan-perkataan semisal bahwa Syekh Fulan mungkin salah, iya betul, perkataan itu betul, hak. Sebagaimana guru kita dalam fatwanya juga mungkin salah, sama. Begitu ya. Jadi yang sekarang begini. Jadi ini ada hal yang mungkin sebagian orang belum memahami. Jadi, Syekh itu mungkin salah, mungkin keliru. Beliau nggak mengerti kondisi, keadaan. Lah, guru kita juga sama, mungkin salah, mungkin keliru juga. Sama, mungkin. Ya, mungkin juga salah, mungkin juga keliru. Sebagaimana yang dikatakan dari Syekh itu mungkin keliru.
Pendapat manusia nggak semuanya diambil. Iya betul. Sebagaimana pandangan guru kita juga nggak kita ambil kalau berselisihan dengan hak. Tetapi kan ini tadi. Yang diuzur itu adalah keterbatasan secara manusiawi yang semua kita berpotensi dan punya. Itulah yang harus difahami. Begitu. Jangan kita kemudian berkata, oh Syekh Fulan mungkin keliru. Syekh Fulan tidak tahu keadaan Indonesia. Tapi kemudian kita mengatakan bahwa kalau guru kita tidak mungkin keliru. Walaupun tidak terucap dengan perkataan, tapi lisanul hal, prakteknya begitu. Perkataan nggak ngomong begitu. Perkataan tetap pandang. Kami tidak pernah diajarkan guru kami untuk walak barok kepada guru kami. Kita tetap diperintahkan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Iya, tapi lisanul halnya, prakteknya, perbuatannya, Anda praktekinnya tidak begitu. Sehingga kesan insaf itu objektif, nggak ada. Objektif dalam memberi uzur atas keterbatasan manusiawi gitu ya. Bukan ya udahlah khilaf aja, bukan itu. Objektif dalam menyadari keterbatasan manusiawi yang itu melekat pada setiap orang illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kulluna raddun wa mardud. Setiap kita boleh bantah, boleh dibantah. Maksudnya adalah karena ada keterbatasan manusiawi. Illa sahib hadal qabr. Kecuali yang dikuburkan di sini yaitu Rasulullah SAW. Karena keterbatasan manusiawi beliau terkait dengan syariat telah Allah jaga agar tidak masuk di dalamnya hawa. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala beritahukan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara berdasarkan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Penjagaan dari Allah Rabbul Alamin, keterbatasan manusiawi, sifat-sifat basyariyah, sifat-sifat kemanusiawian Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawa tidak masuk dalam syariat karena dijaga oleh Allah Rabbul Alamin. Itu pun nanti ada pembahasan di antara para ulama terkait dengan ijtihadatul Rasul, ijtihad Rasul yang ternyata keliru dan tidak tepat. Itu yang tidak didasari atas dasar wahyu. Sampai ada itu. Termasuk masalah tentang penyerbukan kurma jantan betina lah kalau istilah hewannya. Ketika datang penyerbukan, orang Madinah melakukan penyerbukan pada kurma mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Nggak usah diserbukan, biarkan saja. Akhirnya hasil panennya sedikit. Nyaris gagal panen. Datang kepada mereka. Para sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Apakah ini perintah, wahyu dari Allah atau ijtihad Anda? Ini ijtihad saya. Kenapa hasil panennya sedikit Rasul? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau begitu kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Fadhal, silahkan. Lihat. Bisa keliru dalam hal ini. Ijtihad yang tidak datang dari wahyu bisa keliru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tentu tadi ini dalam urusan dunia, bukan urusan syar'i, bukan urusan syariat, bukan urusan agama, bukan urusan din. Adapun urusan din Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijaga oleh Allah Rabbul Alamin. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Naam. وهذا وجدناه في بعض بلاد الأخرى باقيا. Dan ini kita dapati di negeri lain masih terjadi, kata Syekh. Itu tadi perselisihan madhab. Ya. Ilal ana sampai sekarang. Sampai, ya memang juga terdapat di dalam sebagian kitab-kitabnya para fuqaha membahas tentang bagaimana apabila seorang Hanafi dia salat di belakangnya Syafi'i dan seterusnya. Hatta al-jum'ati, sampai salat Jumat. La yusallunaha fi waqtin wahidin. Mereka enggak mau salat di waktu yang sama. Ba'duhum la yusalliha illa 'indal 'asri. Bahkan ba'duhum, sebagian mereka, la yusalliha illa 'indal 'asri, tidaklah menunaikan salat Jumat kecuali ya sudah mepet waktu asar. Allah musta'an. Atau bahkan sudah waktu asar. Li'anna fulanan qala kadza wa kadza. Karena fulan berkata demikian-demikian.
Wa idza arada ahaduhum ay yusalli mubakkira dhahaba yusalli ma'a fulanin. Kalau mereka ingin salat Jumatnya di waktu awal sebagaimana dilakukan biasa, maka mereka pun salatnya bersama dengan fulan. Ya, pendapat fulan begitu. Makanya saya salat Jumatnya di awal. Tapi wa idza arada ahaduhum ay yata'akhkhara shalla ma'a fulanin. Kalau mereka mau berlambat-lambat, ya saya salat sama fulan aja lah. Kenapa? Karena pendapatnya dia boleh berlambat-lambat. Walakin indana walillahil hamd. Tetapi ya sekarang kita walillahil hamdu, segala puji bagi Allah, fi hadhil biladi, di negeri ini, di Saudi maksudnya Syekh, fi dhilli hadhi da'watil mubarakati, di bawah naungan dakwah yang penuh keberkahan ini, adu fil masjidil harami ila ma kana alaihi salafus salih. Adu fil masjid, mereka kembali, fil masjidil harami, di Masjidil Haram, ila ma kana alaihi salafus salihu, kepada apa yang dilakukan oleh as-salafus salih. Yaitu apa? Yusalluna jami'an fi waqtin wahidin wa khalfa imamin wahidin. Semua mereka salat di waktu yang sama, di belakang imam yang sama, walaupun berbeda-beda madhab fiqihnya. Nah ini, al-ijtima' fid din. Naam. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Jadi kita, alhamdulillah, bi'aunillahi wa taufiqih, kita sudah menyelesaikan pembahasan kita pada al-aslu tsani, yaitu prinsip yang kedua di dalam agama Islam, yaitu apa? Allah perintahkan kita agar bersatu di dalam agama ini, tidak berselisih, tidak berpecah belah, tidak bercerai-berai. Tetapi sunnah kauniyah itu apa? Apa yang Allah tetapkan, kita tidak bisa menghindari bahwa memang di belakang akan terjadi perselisihan yang banyak. Tapi bukan berarti kita ridha terhadap perselisihan itu. Kita berusaha untuk meminimalisir perselisihan. Ya, dengan apa? Bersatu di atas tauhid, bersatu di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengembalikan setiap urusan kepada Alkitab was sunnah, kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun misalnya dalam beberapa permasalahan kita ada perbedaan, ya yang dikembalikan adalah, atau yang dituduh adalah lemahnya diri kita. Ya, lemahnya diri kita atau keterbatasan manusiawi yang ada pada diri kita. Sehingga kemudian kita saling mengudzur satu sama lain. Adapun khilafnya, kita terus berusaha belajar, menuntut ilmu agar supaya kita semakin jelas bagi kita mana yang hak, mana yang batil. Makanya tadi para mujtahid itu diberi udzur karena keterbatasannya, dan dia sudah berupaya semampunya. Yang benar dapat 2 pahala, yang keliru dapat 1 pahala. Bukan berarti dibiarkan mereka berkhilaf, enggak. Jadi misalnya para ulama terdahulu terjadi khilaf, lalu kemudian di belakang misalnya didapati penjelasan yang sangat memuaskan, dan itu terkait dengan dalil-dalil, rincian-rinciannya, sehingga kemudian kita memegang satu pendapat yang lebih kuat pada dalil. Ini bukan berarti kita tidak menghormati ulama yang berbeda dengan kita, bukan. Makanya betul kata Syekh tadi, sekarang ini ketika kita berpegang Al-Quran dan Sunnah, langsung Anda ini nggak menganggap para ulama, Anda ini tidak menganggap para imam, 4 imam madhab, ya, Anda merasa benar sendiri, dan seterusnya. La ilaha illallah. Ini merupakan salah satu makna dari ghurbatul Islam juga, yang dijelaskan oleh Syekh. Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu luar biasa dari beliau rahimahullahu ta'ala, dan juga penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Selama ini kita beranggapan bahwa yang namanya khilaf itu ya nggak apa-apa, wajar. Tidak. Ya, bersatu itulah yang kita diperintahkan, dianjurkan. Nah, tapi tadi ketika ada perselisihan, yang dimaksud kita menguzur kelemahan atau keterbatasan manusiawi yang ada pada kita. Bukan kita udah biarin khilaf terus sampai akhir zaman. Anda tetap pada madhab Anda, saya tetap pada madhab saya sampai kapanpun. Enggak demikian. Enggak. Dia terus mengkaji sampai kemudian akhirnya dia dapati yang lebih kuat, yang menurut pandangannya mendekati Alkitab wa Sunnah. Itulah juga makna dari perkataan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, al-ilmu la yaqbalul jumuda. Ilmu tidak menerima sikap statis. Udah, Anda khilaf sama saya, sampai akhir zaman Anda khilaf terus sama saya. Nggak masalah, udah yang penting
Khilaf itu nggak apa-apa. Bahkan sampai sebagian ya na'udzubillah tadi dalam bab masalah usul pun ada khilaf lagi. Bab masalah usul pun ijtihad lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nasallallahu alaihi. Bab masalah usul ijtihad. Bagaimana ijtihad? Nasallallahu alaihi. Ya. Jadi ini perlu kita ketahui bahwa ijtihad tetap ada, tapi dalam ranah yang tadi, area yang sangat terbatas dan mengudur, kita saling mengudur karena keterbatasan kita mungkin dalam mengakses Alkitab was sunnah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.